Ya, walaupun terlepas dari alasan pemerintah ya untuk mendongkrak pendapatan negara, tetap aja nggak bohong bahwa PPN 12% ini telah menambah beban pengeluaran dari masyarakat. Hai, Conomix di sini. Apa kabarnya di sana? Kenapa? Lagi pusing ya? Mikirin pengeluaran bakal bertambah tahun depan gara-gara PPN naik menjadi 12%. Sabar ya, sabar. Emang sih pemerintah itu sudah siap menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% mulai tanggal 1 Januari tahun 2025. Itu tandanya tahun baru, PPN baru. Aduh. Nih ya, emang penyesuaian tarif PPN ini sudah sesuai dengan mandat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. Artinya, PPN ini juga merupakan pajak yang tidak langsung karena masyarakat itu membayar pajak PPN ini dengan membeli suatu barang atau jasa yang harganya sudah ditambah dengan nilai PPN itu sendiri. Yang artinya nih ya, konsumen sebagai penanggung pajak itu tidak langsung menyetorkan pajak yang dibayarkan ke negara, melainkan pihak perusahaan atau pedagang yang akan melaporkannya ke negara. Dan untuk tarif PPN 12% ini tidak berlaku untuk semua barang dan jasa ya. Hanya beberapa barang dan jasa yang akan diterapkan. Jadi beberapa barang dan jasa lainnya itu bisa bebas dari PPN 12%. Kayak misalnya bahan pokok, terus udah gitu juga makanan dan minuman di warung atau di restoran. Terus juga transaksi keuangan dan emas batangan. Dan ada juga jasa, kayak jasa pendidikan hingga jasa kesehatan itu juga bebas dari PPN 12%. Sementara barang-barang yang memang dikenakan PPN 12% itu ya kayak pakaian, sepatu, alat elektronik, obat-obatan over the counter, terus udah gitu juga ada kosmetik, kendaraan mobil, motor ya kan, layanan streaming, bahkan tiket konser pun itu juga akan dikenakan PPN 12%. Terus muncul pertanyaan, kenapa PPN harus naik menjadi 12%? Kalau menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang, itu untuk menjaga kesehatan APBN di tengah kondisi ekonomi global yang tidak pasti. Sementara itu, PPN ini juga menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang akan digunakan buat mendanai program-program pemerintah dan juga untuk membayar utang negara. Ya, tahu sendiri kan, per Juli tahun 2024 aja, utang Indonesia ke luar negeri itu tuh sudah mencapai 8.500 triliun rupiah. Dan tahun depan ya, itu sudah ada utang yang jatuh tempo dan kudu banget dibayar sebesar 800 triliun rupiah. Ya, walaupun terlepas dari alasan pemerintah ya untuk mendongkrak pendapatan negara, tetap aja nggak bohong bahwa PPN 12% ini telah menambah beban pengeluaran dari masyarakat. Karena ya dengan adanya PPN 12% harganya jadi semakin mahal dong ya kan. Sementara tahu sendiri daya beli masyarakat itu sekarang sedang lemah. Karena yang namanya pengeluaran itu nggak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. Bukan hanya masyarakat, tapi pengusaha atau pedagang itu pun ikut tertekan dengan PPN 12% ini. Misalnya aja ya, pengusaha ini membebankan PPN 12% ke konsumen. Otomatis harga produknya atau harga barangnya jadi semakin mahal dong. Kalau harganya aja udah mahal di tengah daya beli yang sedang lemah ini, akhirnya konsumen lebih memilih untuk menahan diri tidak berbelanja dan yang terjadi penjualan pun menurun. Kalau penjualan menurun, ujung-ujungnya keuntungan pengusaha pun berkurang. Kita coba pakai skenario yang berikutnya. Skenario kedua, misalnya oke deh PPN 12% tetap dibebankan ke masyarakat. Tapi biar harga barangnya lebih murah, akhirnya pengusaha berkorban gitu ya untuk menanggung setengah biaya produksinya. Emang sih harga barangnya jadi lebih murah. Tapi ya dengan kondisi seperti itu tetap aja keuntungan pun berkurang. Nah, dengan berkurangnya keuntungan tersebut, yang terjadi ujung-ujungnya adalah efisiensi gitu. Dan tahu sendirilah kalau efisiensi apa yang terjadi, yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kalau orang udah kena PHK, nggak punya pendapatan, daya belinya pun lemah. Udah, circle-nya kayak gitu-gitu terus. Dan data mengenai daya beli masyarakat yang lemah itu sebenarnya sudah terpampang nyata ya.
Bisa kita lihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus-menerus menurun di tahun 2024 ini. Di kuartal 3 aja yang terbaru, pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah target 5%, yakni 4,95%. Lebih rendah daripada kuartal 2 yang sebesar 5,05%, dan lebih rendah lagi kalau dibandingkan dengan kuartal 1 sebesar 5,11%. Di sisi lain, BPS juga melaporkan bahwa dari tahun 2019 sampai 2024 itu sudah ada 9,48 juta orang kelas menengah yang turun kasta. Jadi dengan kondisi ekonomi di tengah masyarakat yang melemah itu, muncullah keraguan, apakah bisa, apakah efektif nih PPN 12% akan menambah pendapatan negara? Atau jangan-jangan malah bikin masyarakat kabur dari pajak dan memilih ke ekonomi informal yang tidak terdeteksi oleh pajak. Itulah kenapa PPN 12% menuai pro dan kontra. Satu sisi mendesak untuk menambah pendapatan negara, di sisi lain sebenarnya menguras isi dompet masyarakat. Cuman ya selayaknya mengatur keuangan individu ya. Buat memenuhi atau membayar kebutuhan dan membayar utang sebenarnya kan nggak melulu harus dengan menambah pendapatan. Bisa juga mengatur pengeluarannya. Itu pun yang bisa berlaku ke negara ini. Bolehlah pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting itu dikurangi. Walaupun ya gaji menteri dan wakil menteri sekarang makin banyak ya. Tapi bolehlah nih ya, dimana Presiden Prabowo itu sedang berhemat dengan menginstruksikan memangkas perjalanan dinas dan juga menyetop pembangunan infrastruktur yang besar-besar. Tapi di sisi lain, kita sebagai masyarakat juga penting untuk kritis dan mengawasi penerapan PPN 12% ini. Walaupun sekarang di media sosial itu lagi rame tuh tentang menolak PPN 12%. Tapi kan ya gimana pun juga pajak itu dibutuhkan untuk menambah pendapatan negara ya. Asal manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Makanya penting buat kita mengawasinya dengan ya kita bisa loh menuntut dengan ya jangan ada lagi lah itu pejabat negara yang korupsi, atau menuntut pelayanan publik harus lebih baik lagi, jangan lagi ada jalanan yang bolong, naikkan gaji guru, atau minta ada program khusus yang mendukung ekonomi kelas menengah. Menurut kamu gimana? Coba ya, tulis di kolom komentar, jangan lupa like and share konten ini. Sampai jumpa.